Bapak dan Ibu Kepala Sekolah menyampaikan visi, misi, dan program sekolah adalah langkah penting. Tapi setelah itu, apa yang perlu dilakukan? Seperti apa tindak lanjutnya? Bagaimana kepala sekolah dapat memastikan seluruh warga sekolah akan terlibat dalam program yang telah disampaikan? Mari kita pahami bersama ya. Visi misi sekolah perlu menjadi tujuan bersama untuk warga sekolah maupun mitra. Tantangannya, visi adalah suatu tujuan masa depan dengan muatan nilai-nilai penting sekolah yang terkadang tampak abstrak sehingga tidak mudah dibayangkan keberhasilan pencapaiannya. Ketika menyampaikan visi misi, Bapak dan Ibu telah mencoba mengingatkan pentingnya keterlibatan seluruh pihak melalui program-program yang telah dirancang. Namun setelahnya perlu dibangun sistem dan upaya khusus untuk menjaga semangat, komitmen, dan konsistensi seluruh pihak untuk mencapai visi. Keberhasilan mengomunikasikan visi, misi, dan program sekolah adalah satu langkah penting. Tapi langkah selanjutnya tentang bagaimana Bapak dan Ibu Kepala Sekolah menindaklanjuti hal-hal yang telah disampaikan di forum juga tak kalah penting. Proses mengomunikasikan visi, misi, dan program sekolah perlu berlanjut di luar forum baik secara formal maupun informal dalam keseharian. Berikut beberapa langkah proaktif yang dapat dilakukan untuk menindaklanjuti komunikasi program sekolah. 1. Membuka akses komunikasi dengan warga sekolah. Menyediakan kotak saran maupun angket digital yang ditujukan untuk kepala sekolah dan layanan sekolah bisa menjadi salah satu caranya. 2. Fasilitasi ruang obrolan dan diskusi lewat berbagai kanal dan program secara formal dan informal. 3. Terlibat langsung dalam berbagai kegiatan bersama warga sekolah untuk mendekatkan jarak. Dalam melaksanakan langkah-langkah ini, Bapak dan Ibu tetap perlu mempertimbangkan karakter sasaran agar rancangan tindak lanjut dapat efektif ya. Misalnya, pendekatan berbagi pengalaman dalam forum informal yang tidak menggurui bisa lebih efektif pada orang tua berpengalaman mendidik anak di rumah dengan tingkat kesibukannya beragam. Selain kotak saran dan angket digital sebagai upaya membuka akses komunikasi dengan warga sekolah, kepala sekolah dapat mengawali akses komunikasi dengan membuat grup chat di aplikasi pesan singkat bersama guru maupun orang tua agar terbangun komunikasi dua arah yang hangat. Upaya tindak lanjut untuk kelompok guru dapat dilakukan secara formal maupun informal. Secara formal, adakan pertemuan berkala dengan para guru dan sampaikan bahwa forum diselenggarakan untuk mengevaluasi berjalannya visi, misi, dan program sekolah dalam periode waktu tertentu. Sementara secara informal, kepala sekolah dapat memanfaatkan waktu istirahat atau sepulang sekolah untuk berbincang dengan guru. Obrolan ini dapat dijadwalkan secara mandiri dengan kelompok guru yang berbeda-beda untuk memastikan pelaksanaan program. Untuk kelompok orang tua, perlu strategi tindak lanjut yang berbeda lagi. Selain menghidupkan komunikasi lewat grup pesan singkat, memanfaatkan teknologi juga bisa menjadi upaya membangun koneksi di tengah kesibukan orang tua murid. Mengadakan pertemuan daring secara berkala atau berinteraksi di sosial media dapat menjadi alternatif. Selain itu, secara formal Bapak dan Ibu dapat memberi ruang khusus kepada orang tua untuk punya peran khusus dalam program sekolah. Terlibat sebagai narasumber, panitia, pengamat, dan sebagainya. Pelibatan ini memberi pesan kuat bahwa orang tua juga punya peran penting untuk menyukseskan program dalam tujuan mencapai visi sekolah. Kemudian, pertemuan informal bersama orang tua melalui bincang santai sambil minum teh atau kopi adalah alternatif berikutnya. Dalam nuansa obrolan yang lebih santai, biasanya orang tua lebih bebas menyampaikan sudut pandangnya. Memanfaatkan waktu untuk mengetahui peran mereka dalam program yang sedang berjalan dan kaitannya untuk mencapai visi misi sekolah. Cara ini akan berhasil bila Bapak dan Ibu telah memiliki komunikasi yang hangat dengan orang tua.
Sama halnya dengan orang tua dan guru, kepala sekolah juga perlu proaktif membangun jalur komunikasi dua arah dengan murid sebagai upaya tindak lanjut. Adakan ruang obrolan formal dengan menjadwalkan pertemuan berkala bersama perwakilan murid dari setiap kelas. Ataupun perbincangan informal bersama para murid ketika jam istirahat untuk membahas keterlibatan mereka dalam program-program sekolah. Terakhir, upaya tindak lanjut juga dapat dilakukan dengan terlibat langsung dalam program sekolah. Bukan hanya sebagai pemantau yang berjarak, tapi ikut terlibat agar komunikasi dengan seluruh pihak bisa lebih cair dan hangat. Kepala sekolah perlu merancang berbagai upaya tindak lanjut dari komunikasi visi, misi, dan program sekolah yang telah dilakukan. Dalam hal ini, butuh sikap terbuka dan proaktif dari kepala sekolah agar upaya mengawal keterlibatan warga sekolah dalam mencapai visi dan misi sekolah dapat berjalan efektif dan optimal. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah mulai terpikirkan upaya tindak lanjut mana yang cocok dengan kondisi sekolah Bapak dan Ibu? Selamat menyusun rencana tindak lanjut demi tercapainya visi dan misi sekolah ya!